Kabamur, salah satu anaknya. Tabaureh. Kabamur itu salah satu anaknya eh si itu tadi Ikai. yang berinkarnasi. Dia bilangnya gini, Bun. Dia tuh jiwanya abadi. Kalau dia mati, dia akan kembali menjadi cahaya. Cahaya itu seperti bintang yang kita lihat sekarang ini dari bumi, itu seperti bintang. Itulah dia. Kemudian Tuhan itu tanyanya gini, nggak mau pulang, nggak rindu dia sama surga. Dia udah menemukan surganya dia. Cahayamu kan beda dengan cahaya yang Tuhan kasih. Aduh, ini gawat ini, Bun. Gimana ya? Cahayanya dia berbeda karena dia fallen angel. Taygeta itu fallen angel. Bener gak? Itu konfirmasi dulu. Konfirmasi dulu. Taygeta itu, Pleiadian itu fallen angel apa bukan? Tapi dia fallen angel putih katanya, Bun. Iya, abstain. Still sama, mereka keluar dari surga karena tidak dapat memberikan jawab abstain. Yes or no, ya tidak memilih. Sehingga dia dianggap keluar aja karena tidak memilih. Tuhan gak suka energi itu. Kamu mau bertobat apa enggak? Itulah energimu, Mbak. Energimu yang abstain, yang tidak pandai memberikan keputusan, yang ngekor saja, itu tidak boleh. Harus dirubah energinya. Itu loh siklus. Mau Anda starseed, mau Anda earthseed, Anda harus mengubah pola hidup Anda, pola berpikir Anda, mindset Anda. Sehingga tanpa Mbak sadari, Mbak ngajarin si starseed ini untuk, ayo pulang, gua mau pulang ke surga. Mbak diikutin sama dia. Mbak diikutin sama dia. Manik, orang-orang roh-roh ini sudah tidak lagi akan bereinkarnasi. Seperti aturannya fallen angel black. Fallen angel ada yang putih, ada yang hitam. Dia termasuk yang putih. Tapi tetap dia tidak bisa kembali ke surga. Orang-orang yang mengikuti starseed tidak akan kemana-mana hidupnya. Tujuan orang hidup itu apa? Balik ke surga kan? Mbak yang harus ngajari. Kenapa? Karena Mbak adalah starseed. Mbak yang harus mengajarin dia tobat. Karena mereka tidak tahu cara bertobat. Starseed tidak tahu. Kenapa? Karena dari lahir mereka ibarat kata dibentuk oleh Tuhan sudah langsung dengan kekuatan powernya malaikat. Malaikat itu ahli sihir, ahli manifestasi. Itulah saya bilang di dunia ini tidak semua orang bisa ahli manifestasi. Kalau orang ahli manifestasi adalah orang-orang kayak Mbak, starseed. Karena mereka terlahir dengan badan tulang yang sudah pinter dari lahir. Mbak itu sudah lahir procot. Udah mulut ini udah sabdo dadi, jadi langsung. Lain kayak saya. Kalau saya glosor dulu baru ilmu sabdo dadinya keluar. Gitu. Kalau orang-orang kayak Mbak, starseed enggak. Lahir procot, dikutuk dokternya jadi kodok, jadi kodok. Gitu. Kan campuran aku. Ya itu Evata toh. Anak-anak Evata toh. Anak-anak dari starseed dan earthseed itu adalah anak-anak Evata. Yang kalau energinya bengkok, hitam, jadinya dajjal. Itu harus dipelajari untuk energimu ini dipakai. Engkau bisa ke bawah, engkau bisa ke aku yang earthseed, engkau bisa ke atas. Sekarang tanyain ke dia, siapa tadi? Nur siapa? Kabamur. Bener gak yang Manik ngomong? Kenapa dia mau ke bumi? Kayak semesta ini loh. Kalian itu mau dibuat mati, sehingga apa? Tulang kalian itu abadi. Bahan bakarnya mereka. Paham gak? Bener gak? Oh gitu. Bahan bakar mereka. Coba ditanya, buat apa kalian ngumpulin orang-orang ini kan siap mati buat starseed. Sudah banyak. Iya. Buat apa? Iya, kematiannya buat apa? Kalau Kabamur sih bilang untuk menuju ke abadian. Karena jiwa ini hanya jasad bagi dia. Dia hanya transit. Inkarnasi jiwa dia tetap jiwa mirip starseed. Jadi kalaupun mati dia tidak akan mati, dia akan kembali kepada Ikai itu, sang ayah ibunya dia. Tahu nggak udah nggak bisa lagi beroperasi di bumi Ikainya itu? Dia nggak tahu. Coba lihat di galaksi ada Manik bikin tulisan di sana bahwa mereka starseed tidak dapat masuk ke bumi kalau tanpa izin dari Federasi Bumi Nusantara. Kenapa? Karena kekuatan Evata diambil oleh si starseed ini, si fallen angel ini sebagai budak.
sebagai bensin mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau bertobat. Pertobatan yang mereka harus dapatkan. Mereka harus diajarin caranya. Mereka manusia-manusia tanpa hati. Seperti dirimu. Tanpa hati toh. Bingung apa artinya cinta. Engkau tidak dapat menemukan cinta Tuhan. Nah, Mbak belajar mencintai Tuhan. Ya Allah, berikan cintamu. Itu, Mbak merubah siklus. Mbak merubah siklus. Ajari saya tentang cinta. Berarti saya nggak bisa masuk surga karena tanpa cinta. Semua kuncinya ada di hati. Anak-anak macam dirimu itu udah dari lahir dihancurkan. Menjadi trauma, cacat mental, cacat hatimu seumur hidup. Mbak harus belajar sembuhkan. Mbak harus belajar mencintai. Cintai Tuhanmu, cintai suamimu, cintai semua orang. Sama, cinta seluas samudra. Tapi cinta yang sama porsinya. Cinta, harus kenal cinta itu. Sebelum engkau mengenal cinta, maka engkau akan pusing-pusing saja, Mbak. Keangkat semua nanti pada saat penyedotan resurrection atau pengangkatannya jiwa-jiwa si Starseed atau anak-anak Evata ini, Mbak katut, Mbak nggak ke surga, Mbak nggak ketemu sama Allah, nggak ketemu. Kenapa? Karena Starseed tidak diterima di surga. Starseed tidak diterima di surga. Surga mereka ya beda, yaitu di antariksa. 200 planet yang disediakan Tuhan supaya mereka sendiri nggak bisa kok. Di planet mereka sendiri, mereka membutuhkan anak-anak Evata. Untuk apa? Berdoa, diperbudak. Untuk menjadi kekuatan mereka, diperbudak. Kalian suruh berdoa, bisa jadi biara. Kesedihan kalian diserap energimu yang besar itu. Tolong Tuhan. Itu disedot. Itu bensin mereka. Disiksa. Tanya Taigeta. Tanya si, Mur itu tadi. Tabamur. Bener gak yang Manik ngomong? Kalau dia memang mau nyedot energi aku, kenapa dia nge-kick aku, ngeluarin aku? Baik. Kenapa dia tidak manfaatin aku? Nah, karena kan Mbak ke Allah. Energinya ngeracuni mereka. Mereka yang di dalam kelompok itu kan sudah kena brainwash. Mereka sudah anak hilang. Mbak kan gak hilang. Mbak cuma tidak tahu apa itu cinta. Anak-anak Starseed tidak tahu apa itu cinta. Mereka bukan anak-anak kurang ajar. Mereka hanya terbentuk dari situ. Resonet sih Bun, masuk akal sih Bun. Nah, tinggal itu Mbak menyelamatkan Starseed lainnya. Mbak yang harus menyelamatkan, membelokkan semua. Kenapa? Ajarannya dari Illuminati, Mbak. Freemason yang dari luar, yang mereka Taigeta ini, mereka itu semua dari penyembahan kepada yang bukan Tuhan. Tinggal Mbak bagaimana dengan hatimu? Apakah engkau ingin menjebol? Ini kan siklus. Mbak nanti juga akan keangkat, tapi nggak ke Allah. Mau? Enggak lah Bun. Karena Allah udah ada di hati aku kan dari kecil. Aku udah bilang sama Bunda. Itu. Dan itu Kenapa? sudah terbukti. Aku sudah membuktikan berapa kali. Bahkan aku tidak sholat pun dulu terjadi. Apa yang aku harapin terjadi. Itu kan soal manifestasi, beda dengan cinta, Mbak. Cinta adalah feeling. Kalau soal Mbak menyebutkan ingin apa akan kejadian, ya itu memang sudah takdirnya anak-anak Evata untuk mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Sabdo dadinya merasuk bener-bener. Sekecap aja udah langsung jadi. Deng. Beda sama aku. Aku harus sujud dulu baru kejadian. Beda dengan Earthseed. Itulah bedanya kita. Anak-anak Starseed itu manifestor. Kita enggak. Kita hanya harus pakai hati kita untuk ke Tuhan. Baru jadi. Minta hati. Minta hati, Mbak. Tuhan, saya nggak mau begini. Saya nggak mau mati sia-sia. Minta hati. Tengadahkan tanganmu gini. Minta hati. Bayangkan ada hati biru. Pasang di hatimu. Pasang di sini, di dada. Minta hati. Ajari saya tentang cinta. Saya ingin kekuatan manusia. Saya ingin mengajari banyak orang soal cinta kasih. Seluas samudra. Mbak minta dari Tuhan chip yang diambil dari kepalamu pada saat engkau reinkarnasi. Minta chip. Minta memori saya. Apa yang harus saya lakukan. Minta memori saya, minta Allah. Dikembalikan bisa ya? Bisa, banyak. Tanya Tuhan pasang di mana, tanya si kembar jiwamu, pasang di mana ini memorinya. Saya ingin mengingat kembali apa yang harus saya lakukan, apa yang perintah Tuhan, supaya saya kenal lebih dekat dengan Allah saya. Ya Bun.
Udah di kepala aku, Bun. Tanya si Mur itu, Tabamur, yang ngambil memorinya setiap manusia siapa? Dari Ikai itu, Ikai kan? inkarnasinya dia. Ikai itu disetor ke dia, diiniin dia. Dia yang mengatur seluruh manusia. Tidak bisa. Dia nggak bisa bermain Tuhan. Tuhan yang manusia bukan Ikai. Tuhan yang manusia ya yang disebut di dalam agama masing-masing itu. Nah, kalau misalnya menurut Bunda nih, manusia itu kan beragama ya. Kalau bagi mereka itu agama tuh hanya ciptaannya manusia aja gitu. Iya, Mereka memang tidak percaya Tuhan. Benar kan? Manusia bukan. Agama itu ciptaan Vatikan. Semua agama ciptaan Vatikan. Bener nggak? Tanyain dia. Semua agama ciptaannya pasukan Romawi. Semenjak zamannya kematian Tuhan Yesus. Semenjak peristiwa penyalipan Tuhan Yesus, banyak agama beredar. Nah, siapa yang bentuk? Pasukan Romawi bukan? Yang kemudian pasukan Romawi ini berubah menjadi apa? Gempa Myanmar, Tuhan marah sama siapa? Apa yang Tabamur lakukan di Myanmar sehingga Tuhan marah? Tapi tidak jadi kiamat. Kenapa? Karena ada Federasi Bumi Nusantara. Tidak kiamat. Tidak akan bisa kiamat. Kenapa? Ya karena energi kita udah energi cahaya yang bulat penuh ke Tuhan. Walaupun cuma sedikit dari sekian juta, nggak masalah. Tapi itu menjadi penyeimbang bumi. Manusia-manusia bengkel hati itu sudah memutus kontrak dengan Tabamur, dengan Keia. Apa? Siapa? Kei? Ikai. Sudah memutus kontrak. Tapi badan ini sudah jadi perjanjian bahwa sampai tubuh ini tuntas karmanya, kita tidak bisa mati. Kita tidak akan mati sampai karma kita tuntas. Bukan karma kita saja, karma kepada pasangan selesai juga. Jadi pasanganmu pun tidak akan bisa mati sampai karmanya lunas. Bapakmu tidak akan bisa mati sampai karmanya lunas. Ibumu tidak akan bisa mati sampai karmanya lunas. Si teteh, ibu tirimu yang pakai santet pelet buat melet bapakmu tidak akan bisa mati sampai karmanya dia tuntas. Itu perjanjian barunya manusia. Aku setuju, itu memang betul. Berarti itu perjanjiannya manusia dengan fallen angel ya? Iya, kita itu dipersulit. Manusia itu Adam. Kita naik ke surga itu, kembali pulang ke rumah Tuhan itu dipersulit. Nyawa kita ini punya Tuhan, tapi ditahan di dalam tubuh. Tubuh ini penjara. Oke, nggak apa-apa, tuntaskan aja. Nggak apa-apa. Jadi fallen angel itu adalah jin ya yang dipakai oleh dukun-dukun itu ya? Iya. Sebenarnya. Iya. Betul. Jin itu salah satunya. Jin itu Bentar, bateraiku habis. Jin kan memang malaikat. Sebenarnya jin itu kalau dalam Islam juga jin itu malaikat yang membangkang kan, malaikat fallen angel. Iya betul. Fallen angel malaikat yang jahat ya, yang tidak mau tunduk pada Adam. Sebenarnya kan malaikat tuh harusnya tunduk sama Adam, cuman karena ada malaikat yang tidak mau tunduk sama Adam, nah itulah jadi jin. Bukan tunduk. Tidak tunduk. Tidak ada Tuhan bilang suruh tunduk. Menghormati ciptaanku, tapi Tuhan lebih sayang sama manusia. Proyeknya itu dibuat cemburu. Nggak ada Tuhan itu nyuruh kita, nyuruh fallen angel itu untuk taat sama tunduk pada Adam, menyembah Adam. Nggak ada. Tapi ya itu manusia kan baru proyek percobaan, salah ya biasa. Tapi si fallen angel ini sudah terlalu benci. Kenapa? Karena ya iri hati. Ada iri kan? Iya, makanya itu di tugasnya para starseed seperti kalian seharusnya memberikan hati biru kepada leluhur kalian. Seharusnya itu. Tapi memang para leluhur juga kan memang
emang turunan daripada Starseed sih ya Bun ya. Jadi mereka juga sudah, ya itu seperti Bunda bilang, sudah memakai kekuatannya Starseed. Nggak ada urusan dengan leluhur. Leluhur sudah stop reinkarnasinya, sudah kita bayar. Setelah kita bayar, mereka akan lepas pulang semua ke Tuhan. Ke Tuhan. Nggak ada urusan dengan leluhur. Leluhur kita bayar karmanya. Tapi Starseed ini kan masih gila. Masih kebundel dengan si dukun-dukun itu. Yang ngerinya itu karena dukun-dukun ini perjanjiannya belum selesai. Tidak mau diselesaikan. Jadi kenapa banyak orang Starseed itu tersesat? Karena mereka tidak dipertemukan dengan dimensi 4. Setirnya Tuhan, setirnya Allah itu ada di dimensi 4. Kan mereka dimensi 5. Apa artinya dimensi 5? Bagimu apa artinya dimensi 5? Kita sudah ngalor ngidul ke sana kemari. Manunggaling Gusti lah Bun, ke Tuhan lah maksudnya kan. Dimensi 5. Dimensi 5 itu skip 4. Bagaimana kamu bisa manunggaling Tuhan kalau dimensi 4-nya setirnya Tuhan itu di skip? Oh ya, oke. Saya paham maksud Bunda. Jadi aku harus melalui dimensi 4 dulu ke Tuhan, baru ke dimensi 5. Tapi ya, tidak di Taygeta, di Pleiadian atau di klub, di grupmu itu tidak ada diajarkan dimensi 4. Kenapa? Jawab pertanyaan saya. Kenapa tidak diajarkan dimensi 4? Enggak. Mereka seperti udah punya kekuatan aja, Bun. Enggak bisa. Karena kan tadi bilangnya manunggaling kawula Gusti. Gustinya kan dilengkapin. Dia tuh ngerasa dia tuh Tuhan memang. Dia tuh udah ngerasa dia tuh punya kekuatan. Karena dia Tuhannya dia tuh Ikai yang hidup dari cahaya. Dia bisa menciptakan diri dia sendiri. Coba dari Coba tanya si Ikainya. Panggil Ikai. Kamu Evata, kamu bisa manggil Ikai. Panggil Ikai, channeling. Ya, Bun. Udah? Tanya dia, maksudnya dari Starseed ini dimensi 5 apa, Ikai? Dimensi 5 bagi dia adalah yang sudah bisa menembus ruang dan waktu. Oke, kenapa tidak diajarkan, kenapa orang-orang Starseed, Pleiadian tidak diajarkan ilmu dimensi 4? Seperti yang Manik ajarkan. Bagi dia nggak perlu. Kenapa? Karena levelnya Starseed sudah dimensi 5 ke atas. Kan mereka diusir sama Tuhan. Bagaimana bisa manunggaling kawula Gusti kalau Gustinya ditendang sama Gusti Allah? Karena dia ngerasa jiwa dia abadi. Dia dimanapun singgah, di bintang kawasan gugus manapun, ya itulah surganya dia sekarang. Dia nganggap itu surganya dia, tempatnya dia. Oke, kalau surga kenapa butuh bumi? Ya. Jangan sombong ngomong sama Manik. Ini saya ada emak saya nih namanya Manik. Kata Manik, kamu jangan sombong. Sudah berhenti sombongnya. Sama-sama pulang ke Tuhan. Harus belajar jadi malaikat putih bersih, bukan lagi fallen angel. Kamu zaman dahulu kesalahanmu apa? Jangan diulangi lagi di kehidupan ini. Zaman dahulu kamu abstain, sekarang kamu harus jawab iya atau tidak. Ya, dia memang ada sesuatu yang belum bisa meninggalkan bumi, tapi dia belum bisa ngomong jujur. Cuman emang dia belum bisa meninggalkan bumi. Mungkin seperti yang Bunda katakan tadi, masih ada ikatan-ikatan. Sekarang harus dituntaskan. Sekarang bener nggak si Manik ini bilang? Ini bukan pembenaran, ini pembenahan supaya, karena Manik juga mau semua Starseed balik ke rumah Tuhan. Sama kok, Manik juga berdosa, Adam juga berdosa. Nggak ada bedanya sama abang-abang atau fallen angel yang lain. Sama-sama makhluk berdosa.
Sekarang kalau misalnya kamu sehebat itu, tanpa Tuhan yang menciptakanmu, kamu bisa. Kenapa butuh bumi? Kenapa mencuri doa-doanya manusia? Untuk apa itu semua? Ya kayak menyesatkan manusia deh, Bun. Iya, doa-doa yang dari manusia untuk ke Tuhan, kenapa kok orang-orang itu sampai tersungkur terus, doanya kayak nggak dijawab sama Tuhan? Dia yang curi. Kenapa begitu? Kalau Tuhan kan tidak mencuri. Ayo, didedes. Dia menguji keimanan para makhluk bumi. Nggak bisa, kamu mencuri. Dia mencuri, bukan menguji keimanan. Mencuri doa-doanya itu adalah energi buat fallen angel. Kenapa? Karena ilmu mereka memang ahli manifestasi, tapi memakai kekuatan manusia, titisannya, inkarnasinya. Inkarnasi ini dicatut sama si Ikai buat bekerja sama, diperbudak ini nanti kalian. Menyesal nanti kalian. Ini kan banyak nanti jiwa-jiwa bunuh diri nih, rombongan ini nanti. Tahu-tahu disuruh mati gitu aja, nyebur sungai. Nyawa mereka tiba-tiba hilang gitu aja, dibawa sama si Ikai. Kenapa? Manifestor. Mereka ahli berdoa, mereka sudah paham ilmu Tuhan. Mereka disuruh berdoa, yang memanfaatkan manifestasi doanya itu si Ikai. Kan bangsat. Kan bangsat si Ikai. Kan jahat itu. Karena ilmu sihirnya tidak bekerja di planetnya. Kalau memang dia bisa sejago Tuhan, tanpa manusia bisa dong. Iya, dia tetap butuhin energi ya. Iya, itulah kenapa si anak-anak kayak kalian, Evata ini disesatkan dengan tidak memerlukan Tuhan. Mereka memakai manifestasinya sendiri, tapi mereka di bumi. Begitu mereka sudah kehilangan tubuhnya, itu nanti beda. Ini nanti beda, bakal kesasar. Kalau nanti sudah jadi hantu, menyesal mereka semua, starship yang percaya sama Ikai ini, pada kekuatan Pleiadian. Ini palsu ini semua. Dan ini sudah ada federasi bumi, ada imigrasinya, nggak bisa macem-macem. Bengkel hati yang dikasih mandat sama Tuhan untuk menjadi imigrasi. Nggak bisa lagi seenaknya jidat dan pemutusan siklus manusia dengan Ikai, dengan makhluk-makhluk starship sudah selesai. Cukup sampai di tahun ini saja. Tidak ada itu lagi. Dan itu si Ikai dikasih, kamu mau saya bantu apa? Tanyain Ikai. Itu Bunda yang bisa bantu ya. Bunda mau bantu kalau itu. Saya membantu semua fallen angel. Saya dihujat dibilang penyembah berhala. Nggak masalah. Karena saya tahu ini perintah dari Tuhan bahwa saya harus membawa si para fallen angel ini pulang. Kenapa? Si Ikai tahu siapa saya. Siapa saya? Tanyain dia. Siapa saya? Siapa Manik? Ini bukan Manik. Ini Ikai tahu siapa saya. Siapa saya? Sebutin. Apa? Cuman dia belum mau minta bantuan ke Bunda ya? Belum. Kenapa? Karena menurut dia sudah pasukan-pasukan Starship ini tidak akan membantu dia. Ngomong sama dia, Manik ini dibantu bukan oleh satu Archangel, tapi 3.000 lebih Archangel. Tahu nggak dia? Kenapa Manik bisa sekuat ini? Bukan karena Manik ini jago, tapi Tuhan meletakkan tugas di pundak Manik dan didampingi oleh 3.000 lebih Archangel. Tanya dia, bener apa enggak?
Iya, Bun. Betul kan? Jadi ini tergantung Mbak, karena orang-orang kayak Mbak ini disedot pikirannya ke kanan ke kiri supaya bingung, akhirnya ya udah. Nah, sekarang Mbak dengan kesadaran penuh, Mbak adalah starseed, Mbak adalah Evata. Itu ibarat kata si Ikai ini adalah bapakmu. Engkau mau apa dengan bapakmu yang kena? Engkau sudah punya pengalaman. Bapak dan ibumu bercerai karena ilmu hitam dari ibu tiri. Nah, sekarang Mbak diulangkan lagi siklusnya oleh si Kei ini di Taigeta di grup Pleiadian. Mbak mau apa? Nih bapaknya kesasar. Ini pengulangan siklus dari bapak yang kesasar. Mbak mau bicara apa dengan si Ikai? Mbak adalah anaknya. Ya, pasti akan aku ajak kembali ke Tuhan lah. Nah, itu PR Mbak. Setiap hari digandeng, diajarin caranya doa. Jangan Mbak doain dia, tapi Mbak ajarin dia cara bertobat. Mbak ajarin cara mencintai. Mbak juga harus belajar mencintai. Itu yang saya bilang tadi. Siklusnya ini harus Mbak ubah dulu. Mbak harus belajar mencintai Tuhan. Minta hati biru. Mulai belajar merasakan denyut-denyut cinta ke anak, ke sesama, ke suami, ke bapak, ke ibu. Semua disayang. Tidak boleh ada lagi kebencian. Manifestasikan cinta di dalam hatimu. Sehingga energi si bapakmu ini, si bapak angkasamu ini, si Ikai ini berubah juga. Mbak gandeng. Satu Ikai keracunan, banyak Ikai lagi yang keracunan. Banyak lagi energi fallen angel abstain, keracunan cinta. Sehingga pulang semua ke Tuhan. Di grupnya mereka ya, Bun, aku sempat ngelihat mereka tuh menebarkan cinta, Bun. Apa palsu ya? Ya, tapi cintanya kemana? Cintanya kemana? Dimensi 4 mereka tidak diajarin ketemu dimensi 4-nya. Mereka tidak kenal diri mereka sendiri. Oh iya. Dia mencintainya Ikai itu. Iya, betul, Bun. Aku baru paham, ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, cintanya ada bahasa kalimat Ike mai Ike apa gitu ya, mai artinya aku mencintaimu gitu loh, tapi dalam bahasa kayak Yunani. Bapak ibunya yang harus bertobat sekarang. Prinsipnya gitu kalau saya. Semua jalannya pulang ke Tuhan. Dia raksasa, aku bisa anak-anaknya dia raksasa, Bun. Kan si Ika itu sama If tuh ganteng dan cantik banget loh, Bun. Itu kan bentuk di dalam mata kalian. Itu kan bentukan di dalam mata kalian yang mereka ingin kalian itu lihat. Oh. Coba lihat bentuk asli kamu. Coba si Ikai itu sama Manik ditantang. Kamu suruh kasih lihat wajah aslimu. Kalau kamu bukan pembohong, saya mau tahu wajah aslimu. Kan saya anak kamu, saya titisan kamu, gituin Mbak. Apa bentuknya? Iya, dia bisa berubah ya, Bun ya. Iya, dia bisa berubah. Apa bentuknya sekarang? Bisa berubah. Mana sayap kamu? Kamu fallen angel, dia ada sayap kan? Kamu bukan manusia, kamu ada makhluk bersayap. Mana sayap kamu? Bagaimana bentukmu? Tegas Mbak. Sama makhluk-makhluk beginian kalau nggak tegas, Mbak akan diplekete. Kenapa saya keras dan kasar? Karena ini nggak bisa kita benturan-benturan gini. Itu harus diselesaikan. Sebenarnya semua fallen angel kenal kok Mama Manik. Coba tanya si Ike ya, emang kamu kenal sama Manik? Ikai. Si Ikai kenal nggak sama Manik? Masih kenal ya? Kenal. Tapi kan anak-anaknya dia nggak kenal, Bun. Si Kabamur tuh anak-anaknya dia takutnya ada grup yang memang menyesatkan gitu. Kabamur kenal Manik? Nggak ada anak-anaknya Starseed nggak kenal Manik. Atau Starseed yang di bumi loh ya, nggak kenal Manik. Biasa. Tapi kalau Starseed yang di angkasa luar, semuanya kenal Manik. Manik udah bikin heboh di sana. Sekarang pertanyaannya, grup yang aku tadi masukin itu asli atau palsu?
Mereka Hasilnya tuh pengekor. palsu PG-nya. Mereka pengekor. Kalau aku ngelihat mereka pengekor. Mereka juga cuman mereka merasa sok menjadi Pleiadian. Mereka tidak tahu apa-apa soal Pleiadian, tidak tahu bahwa mereka disasarkan oleh si Ikai. Kalau mereka adalah grup yang asli, mereka akan ketemu sendiri dengan Ikai. Karena caranya gampang kok. Semudah ini kan, ketemu Ikai, ketemu Tabamur. Tanyain si Tabamur, kamu yang ketemu sama Manik kemarin di atas Myanmar, di atas batu golden rock itu di atas Myanmar, itu dia bukan Tabamur? Dia yang ngancurin ya? Dia yang ngancurin maksudnya? Bukan, dia yang narok, dia yang mengadakan perjanjian, dia yang ngurung Buddha. Maksudnya apa dia ngurung Buddha? Tanya dia kenapa dia kurung Buddha di dalam batu, di bawah batu. Karena perjanjiannya dengan orang-orang Thailand Myanmar itu ya? Iya. Ada Buddha yang dikorbankan di situ. Dan di atasnya, pagoda di atasnya itu apa? Pagoda di atas batu itu, apa itu? Kayak tahanan ya pagoda itu? Pagoda. Kayak tahanan bukan sih? Iya, di pagodanya sendiri ada tahanan, tapi itu satelit itu. Oh. Jadi Tabamur itu musuhnya orang beragama, tapi mereka supply orang beragama. Ya ini dicerna pelan-pelan si Ikai itu nanti jadi kayak gini, Mbak bersama si Ikai ini membuat suatu ide untuk ditawarin sesuatu yang lebih, udah kita pulang aja, ini kayak bapakmu yang kesurupan Iva gitu, ayo Iva pulang tobat gitu. Pulang tobat, rumah kamu bukan di sana. Kamu nggak perlu bumi. Kenapa? Mereka kelaparan saat ini. Mereka kelaparan. Karena dikunci kan. Mereka nunggu apa? Tadi kan topiknya apa? Starseed nunggu apa? Ada yang nunggu kehancuran dunia. Yang ingin masuk ke dimensi, mempersiapkan dimensi 5D. Kemarin tadi sih sempat tanya tujuannya begitu. Tujuan kita di sini adalah mempersiapkan kebangkitan manusia 5D. Iya, sehingga grup dari grup dari bengkel hati itu jadi target utama, dihancurkan duluan. Kenapa? Karena yang menentang mau pulang ke Tuhan cuman grup bengkel hati yang tidak mau kiamat. Kenapa? Karena Tuhan nggak goblok. Tuhan tuh nggak goblok bikin dunia dihancurkan. Justru dihancurkan karena kita terkontaminasi. Dan sekarang sudah banyak manusia mensucikan diri seperti Mbak. Pengen tahu kebenarannya Allah, dan sekarang sudah tercerahkan sehingga nambah lagi orang, semakin hari semakin banyak orang tercerahkan. Mbak sendiri udah memutus karmanya berapa orang, dengan suami, dengan anak-anak 4 orang, ya kan? Dengan bapak ibu dan si ibu tiri 7 orang. Dengan si Raden dan Putri dan itu berapa orang sudah? Dengan si dengan siapa lagi tadi, mertua, ya kan? Itu udah lebih dari 10 orang. Semakin banyak yang tercerahkan. Padahal itu baru gaibnya, belum mertuanya abis ini akan mengalami proses perubahan juga dia. Kenapa? Dari energimu yang bersih, bening kepada Allah. Mbak gak usah ngapa-ngapain, fokus aja ke Tuhan, mencintai Allah. Sehingga energimu ini nyarik semua orang untuk mencintai Allah. Energi seperti itu, narik. Transfer, energi itu transfer. Belajar kenal Allah aja, sekarang Mbak sudah paham si IKEA itu bagaimana. Tanyain dia, mau hati biru gak? Ini enak loh. Tanyain dia, mau hati biru gak? Bayangkan di tanganmu ada hati biru yang tadi minta dari Allah. Mau hati biru gak?
Mau permen cahaya nggak? Bayangkan tanganmu ada permen cahaya, mau permen cahaya nggak? Daripada Kalau dibilang permen cahaya, dia bilang dia sendiri adalah cahaya. Oh, tidak bisa. Cahayanya Tuhan kan beda sama cahayamu. Cahayamu bukan merah dari api. Kalau cahaya Tuhan kan kemurnian, beda. Cahaya apa yang kamu maksudkan? Bedakan dengan tanganku. Tanganmu angkat. Tanganmu angkat. Lihat, dia pasti mundur-mundur. Tanganmu angkat ke dia. Bedakan dengan tanganku, cahayamu. Oke. Gimana dia komentarnya ngeliat tanganmu? Walaupun energimu belum besar, karena masih bingung, karena baru hari pertama dan begitu banyak pengetahuan yang langsung tiba-tiba brol dari langit, tahu semua. Tapi dia ngelihat tangan Mbak yang barusan Mbak minta dari cahaya Gusti Allah langsung, itu bagaimana dia? Dengan tanganmu. Dia agak mundur sih, Bun. Mundur kan? Beda. Kenapa kamu takut dengan cahaya ini kalau cahayamu lebih besar? Ini cahayanya Gusti Allah loh. Berarti Mbak lebih powerful dari Ikai. Padahal Mbak manusia. Itulah kenapa Mbak di-kick dari grup. Kenapa? Mereka takut dengan energimu. Anak-anak pengubah dunia. Engkaulah pengubah dunia. Engkaulah pengubah yang katanya kiamat menjadi dunia baru, benar-benar bersih. Dunia baru itu seperti Mbak menemukan mutiara, cangkangnya dibuang. Karena Mbak sudah bercahaya, Mbak tidak perlu badan lama. Kalau saya ngajarinnya begitu. Tapi kemurnian itu masuknya dari dimensi 4. Bukannya 3 ujuk-ujuk 5. Itu namanya ngendat, bundir, bunuh diri. Arwah gentayangan yang dipakai sama si Ikai. Arwah gentayangannya siapa? Ya anak-anak Starseed. Yang ngaku Starseed tapi bego. Nggak kenal Tuhannya. Ya, mati sia-sia ya. Mati sia-sia. Mati sia-sia gitu. Iya, dibuat mati bunuh diri, mati ketabrak, mati ngenes, mati ini, mati itu. Ditarik jiwanya, dibuat budak. Itu yang mereka tidak sadar. Kesurupan mereka semua, cari jiwa. Buat apa?